Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta dari kalian untuk mengikuti dulu. Oke, Mei. Baik, Ibu guru dan teman-teman, mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Dan izinkan saya membawa doa ini menurut keyakinan saya pada ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ada lagi Bu kok? Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Ya, Ibu. Oke, dari Ibu perkenalkan, nama Ibu Fitri, dan belajar sebagai Ibu Fitri. Halo, Oke, sekarang adik-adik yang perkenalkan. Dari adik. Oke, baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Krisdati, biasa dipanggil Dimas. Halo, Dimas. Baik, Ibu perkenalkan nama saya Karama, biasa dipanggil Keri. Halo, Keri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Alhamdulillah dari dipanggil Diri. Halo Mei. Halo Mei. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bu Tati, biasa dipanggil Tadi. Halo Tadi. Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Firda Rizky, biasa dipanggil Dina. Halo Dina. Kenalkan, nama saya Benedita Rere, biasa disapa Dita Ibu. Halo Dina. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu bentuk layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu. Biasanya dengan jumlah yang terbatas untuk membahas berbagai macam masalah atau hal-hal yang belum diketahui. Nah, untuk di sini ada juga asas, yaitu asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi apa yang adik-adik bicarakan di sini tidak akan sampai keluar. Begitupun dengan apa yang ibu bicarakan di sini, adik-adik tidak boleh menyampaikan di luar atau teman-teman yang lain. Dan kita pada hari ini untuk meningkatkan prestasi belajar adik-adik dan mengetahui faktor, hambatan serta cara untuk meningkatkan prestasi belajar adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, Ibu mau ajak adik-adik untuk ber-ice breaking untuk lebih semangat dalam menerima pembelajaran. Sebentar. Aja Bu. Oke, Ibu minta kalian untuk berdiri. Oke, Bu. Mungkin bersemangat untuk hati. Nanti baru sejajar ya. Oke, jadi ice breakingnya itu ayam, bebek, dan entok. Ayam, bebek, dan entok. Jadi kalau Ibu bilang ayam, adik-adik lompatnya ke kiri. Kalau bebek ke kanan, entok ke depan. Oke, mengerti kalau? Oke, tepuk semangat Bu ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, ayam, bebek, ayam bebek, ayam, entok, ayam bebek entok. Oke. Oke, jadi topik layanan kita pada hari ini adalah meningkatkan prestasi belajar. Jadi Ibu akan menampilkan powerpoint-nya, adik bisa lihat di depan. Yang pertama ada pengertian prestasi belajar. Ada yang seperti Ibu untuk membaca Om. Oke, adik Mei. Baik, prestasi belajar adalah hasil yang diraih oleh peserta didik dari aktivitas belajarnya yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diwujudkan dengan adanya perubahan sikap perilaku pada umumnya dinyatakan bentuk simbol huruf atau angka-angka. Oke, jadi pengertian belajar ini adalah kesempurnaan yang dicapai oleh seorang siswa atau peserta didik dalam belajar, berpikir, berbuat, dan ditunjukkan dari nilai angka yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, ada dua faktor. Yang pertama eksternal dan internal. Jadi yang eksternal ini memiliki dua poin. Yang poin pertama ada faktor non sosial, yaitu kondisi fisik seperti udara,
ini mendukung kita agar proses belajar lebih mendukung. Yang kedua, kondisi tubuh yang lemah. Jadi kita saat itu kita tidak konsentrasi dalam menerima pembelajaran. Jadi yang kedua ada faktor psikologi. Faktor psikologi ini mencakup dua hal. Yang pertama kecerdasan atau intelijensi, yaitu kecerdasan yang tinggi memiliki peluang yang besar untuk kita meningkatkan pembelajaran kita. Yang kedua motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini mendorong kita untuk mengarahkan kita pada menjaga perilaku, rasa ingin tahu serta sikap kreatif dan keinginan untuk mencapai prestasi. Yang berikut ada hambatan. Nah, hambatan dalam mencapai prestasi belajar ini ada 5 poin. Yang pertama, kekacauan. Jadi kekacauan belajar ini terjadi saat respon siswa bertentangan sehingga mereka bingung dan tidak mampu pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada ketidakmampuan belajar. Siswa yang tidak mampu belajar dikarenakan berbagai sebab sehingga hasil belajar mereka menurun. Yang ketiga ada learning disqualification, yaitu kesulitan belajar di mana siswa dapat berpikir dengan baik dalam belajar meskipun tidak ada gangguan mental, gangguan indera atau psikologinya. Yang keempat ada undercover, yaitu kesulitan belajar. Yaitu kesulitan belajar pada siswa dengan potensi intelektual di atas rata-rata namun prestasinya rendah. Yang kelima ada hambatan belajar. Meskipun siswa memiliki kapasitas atau kecerdasan yang normal atau sebanding dengan siswa-siswa lain, tapi mereka memerlukan waktu lebih banyak untuk belajar banyak hal. Oke, jadi yang terakhir ada cara meningkatkan prestasi belajar. Yang pertama, lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Artinya lingkungan yang bersih, tenang dan teratur akan membantu siswa fokus dalam belajarnya. Yang kedua ada belajar dengan efektif. Belajar dengan efektif ini kita akan berfokus pada kualitas belajar. Siswa perlu memahami inti materi dan fokus pada bagian yang sulit dipahami untuk mencapai prestasi belajarnya. Yang ketiga ada belajar aktif. Siswa harus lebih aktif bertanya kepada guru, membaca buku untuk memperdalam pengetahuannya. Yang keempat ada mengatur waktu dengan baik. Membuat jadwal harian untuk menyeimbangkan antara waktu belajar, waktu aktivitas sosial dan membantu siswa lebih disiplin. Yang kelima memiliki motivasi belajar. Motivasi yang kuat dari diri siswa menjadi kunci agar siswa tetap konsisten dalam belajar dan menghindari rasa malas. Yang keenam ada aktif bertanya di kelas. Nah, aktif bertanya dalam kelas ini bermanfaat di kelas. Yang keenam ada aktif bertanya di kelas. Mengajukan pertanyaan yang bermanfaat di kelas akan membantu siswa memahami materi sekaligus menunjukkan keaktifannya dalam kelas. Yang ketujuh, menulis materi yang telah dipelajari, yaitu menulis poin-poin penting dan mempelajari pembelajaran itu dapat memperkuat ingatan siswa dan meningkatkan pemahaman materinya. Yang terakhir ada memberi reward untuk diri sendiri. Nah, setelah kita belajar, penting untuk memberikan apresiasi pada diri sendiri. Ini bisa membantu siswa untuk termotivasi dengan melakukan hal-hal yang disukai. Sekian dari materi Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak Nona Tari. Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya sedikit dari hambatan dalam meningkatkan prestasi belajar yang kita lakukan. Di sini ada keterbatasan belajar, ketidakmampuan belajar, learning dysfunctions, dan yang lain-lain. Di sini saya ingin bertanya, bisakah Ibu memberikan solusi sedikit tentang
bertanya menurut pendapat Ibu. Bagaimana seorang anak dalam kelas yang punya kemampuan rendah, dia cenderung ingin bersaing dengan anak yang punya kemampuan tinggi di kelas. Nah, dia ingin mendapatkan prestasi di kelas. Nah, bagaimana menurut solusi dari Ibu, apa yang dia lakukan agar dia bisa mencapai prestasi? Yang akan diberikan itu anak yang mempunyai kemampuan rendah harus lebih giat dalam belajar agar mendapatkan prestasi di dalam kelas yang lebih bagaimana? Mei? Oke, sebelum kita mengakhiri layanan kita atau bagian pendapat hari ini, Ibu mau meminta kalian membaca KPD dengan evaluasi hasil. Ya, Ibu bisa. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sudah Ibu, sudah kan? Sudah Ibu. Ini. Tunggu teman-teman. Oke, yang berikut evaluasi hasil. Baik Ibu. Sudah Ibu? Baik Ibu. Oke. Cepat deh. Kasih centang sama Ibu. Ya. Kami sudah salah. Terima kasih banyak untuk adik-adik. Nah, sebelum kita pulang, adakah yang mau mengunjungi kita? Tadi Ibu. Saya Ibu. Oke. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, marilah kita mengatur dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih